Kula wangsuli, Islam tidak pernah ketinggalan zaman, kitanya yang ketinggalan. Maka orang NU dianggap Islam kelas 2, dianggap tradisional, konvensional, ketinggalan zaman. Maka awal pandemi Bapak Ibu, saya ingat betul waktu itu, karena nggak bisa pengajian seperti ini off air, saya dapat banyak tawaran acara di TV. Hampir semuanya saya tolak. Guru saya dari Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan begini, Le, kalau kader NU potensial kayak kamu nggak mau ngisi di acara-acara TV, ya selamanya TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi yang tidak kenal dengan tahlilan, ya tidak kenal dengan yasinan, tidak kenal dengan manakipan, tidak kenal dengan istiqsahan. Maka saat itu saya putuskan acara-acara TV kita ambil. Mila jenengan saniki rasa kaget. Kalau di Jakarta saya punya circle pengajian artis yang mungkin artisnya paling banyak. Delala sing melu kula saniki sing anyar Bu, Rondo-Rondo, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang paling baru idolanya Pak Lurah Bumi Jaya, Lucinta Luna. Nah, maksud saya apa? Muslimat mempunyai tanggung jawab melahirkan generasi yang membawa Nahdlatul Ulama dengan wajah yang baru. Dalil yang sering kita baca sebagai orang NU niku napa, Bu? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama dengan membuat tradisi yang baru yang lebih baik. Makanya nyuwun sewu, metodologi dakwanya Gus Miftah niku ekstrim. Di mana tempat orang nggak berani masuk, Gus Miftah masuk. Contoh, masuk kuliah sudah berani ambil tindakan pengajian bersama para PSK, bersama anak-anak klub malam. Prinsipnya apa? Kulla syai'in idaka surarahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Adab itu semakin banyak semakin mahal. Tapi lah jenengan pengen jadi larang, satu, jadilah orang yang beradab, dua, jadilah orang yang sedikit. Barang niku yang titik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang goblok lonte iki lho ngawur. Ki piye to wong Lampung iki? Lah kon nerangke metenteng kok balike ning lonte iki lho. Mumet dasku. Barang niku yen titik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah, sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang ngono lho yuk. Bali iki ning larang ora ning lonte yuk. Pengajian yang gini jan ayam tenan, gini ngaji sing kono metenteng bukai rambutan gitu ya. Wah langsung disai yo. Alhamdulillah. Niki. Nah, tanggung jawab terbesar muslimat. Makanya kenapa saya itu cinta dengan ibu-ibu muslimat. Kenapa? Masa depan NU niku nyuwun sewu, tanggung jawab terbesarnya ada pada ibu-ibu muslimat. Nggih napa mboten, Bu? Jadi sesuk niku wajahe NU kaya ngapa tergantung ibu muslimat. Kula niku nyuwun sewu, lakon nyekel omongane wong muslimat karo wong NU lanang niku luwih gampang nyekel omongane ibu-ibu muslimat. Luwih gampang dipercaya. Mila jenengan persani Bu Khofifah niku jadi ketua muslimat sampun pinten periode? 4 periode.
Kayak suara apa kayak? Ini pengajian horor nih ini. Niku nganu Kang, spekere dhuwur mang pateni. Niku spekere murup, bocah cilik-cilik dolanan ning masjid. Akhirnya suaranya mlebu. Mosok kene pengajian kono dolanan lato-lato. Maka nyuwun sewu, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Lah dadi wong NU itu hari ini harus mu'rab bukan mabni. Harus dinamis bukan statis. Harus optimis bukan pesimis. Dulu nyuwun saya Bu, orang NU dikatakan pinggiran, kula ora trimo. Maka kemudian saya masuk, kula namung pengen gawe contoh bocah-bocah cilik santri-santri niku. Dua cita-cita dadi kiai, bahwa jadi kiai itu bisa keren, bahwa jadi kiai itu bisa kaya, bahwa jadi kiai itu bisa wow. Coba nyuwun sewu, jenengan niku lak ngudang anake biasane dadi napa Bu? Nak sing pinter ya sok dadi dokter, nak sing pinter sok dadi polisi, dadi tentara. Jarang sing ngundang anake, nak ayo nak sing pinter sok dadi kiai, jarang. Apa nak sing pinter sok dadi Mbah Mudin, ora ono. Mila jenengan nyuwun sewu lan duwe mantu polisi, gua gandan. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Lurah. Begitu ditakoni, mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, tentara penting, lurah penting, mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Tentara mati sing bungkus apa? Pak lurah mati sing bungkus apa? Mudin mati bungkus dhewe. Cuman persoalan nyuwun sewu, teng NU niku kakean mudin, ora ana kiai sing keren. Saya diajak sowan ke Mbah Yaidah, pengasuh pondok pesantren Ploso. Mbah Yaidah niku bapakipun ramanipun Gus Kausar. Gara-gara banyak Gus yang protes terhadap saya, kenapa penampilannya Gus Miftah kok seperti itu, tidak selayaknya kiai NU. Apa Gus Kausar matur sama abahnya? Bah, miturut abah pripun modele Gus Miftah ngoten iki. Gus Miftah niku lak teng Jakarta bah kondang kiai sing paling larang. Miturut Yaidah pripun? Napa jawabane Mbah Yai Bu? Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Kenapa saya menampilkan sesuatu yang berbeda? Ana ceritane Ibu. Bapak mohon maaf, saya diundang sama pejabat dan pengusaha batu bara. Kon ngaji 1 jam bersama dengan artis dangdut nyanyi 5 lagu. Selesai acara nyuwun sewu, artis dangdut nyanyi 5 lagu dibayar 150 juta loh. Membuka titik jos 150 juta. Sementara kiai diundang disuruh membangun moralitas bangsa, kon ngomong ke akhlak, pulang saya dikasih uang 75 juta. Saya kembalikan kepada pengusaha, Pak saya nggak usah diamplopi. Loh kenapa Gus? Aku wis duwe duit. Lah pripun Gus? Anda itu lucu. Artis dangdut hanya nyanyi 5 lagu dihargai 150 juta. Kiai kon ngaji ngomong akhlak dibayar 75 juta. Saya bilang, kalau begini caranya anak-anak Indonesia lebih tertarik pengen jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Harus ada yang berani. Awake dhewe iki nyuwun sewu Bu, lah ana artis numpak mobil apik. Bapak Ibu ngomong nopo? Maklum artis. Tapi lah kiai duwe mobil apik, apa kata Anda? Kiainya berlebih-lebihan. Nggih napa mboten? Lah ana artis dikawal polisi, sapa kae? Artis maklum.
Lah ana kiai, loh kiai ini berlebih-lebihan. Lah wong NU niku lucu. Idolane wong NU niku sinten? Imam Abu Hasan As-Sadili sing gadah thariqah As-Sadiliyah. Niki ahli tasawuf sugih. Lah wong NU Indonesia niku namung nyonto tasawufe, ora nyonto sugihe. Mila persoalan teng NU nyuwun sewu, setiap membuat acara niku mesti persoalan anggaran. Maka kula tau matur kali Kiai Said, napa bedane pengacara karo kiai? Bedane siji, pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Coba niki nyuwun sewu, kula pengen jenengan niku melu duwe mindset muga-muga kabeh generasine NU kuat, ekonomine kuat. Amin. Pujian teng langgar. Biasane pujiane napa, Bu? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sing kandha sapa? Rugi donya ora dadi apa-apa, sing kandha sapa? Apa rumangsamu Pak Lurah dadi lurah orang nganggo ragat? Nganggo ragat. Senajan to dadi lurah kaget ternyata gajinya cilik. Persoalannya di mana? Ragat. Saya kumpulkan 200 gus teng Hotel Emersia Bandar Lampung pas acara Muktamar NU. Begitu mau kumpul bingung. Gus, ini nanti pembiayaannya bagaimana? Sangune gus-gus bagaimana? Kembali ke masalah anggaran. Kula nyuwun sewu, Bu, saya elek-elek kula nyumbang blangkon 900 juta. Saya konser kebangsaan untuk NU nyumbang 2 miliar. Saya masih menyiapkan acara untuk gus-gus di Hotel Emersia. Ada Kiai Ma'ruf Amin, Pak Wapres. Gus, kowe gawe apa acara le? Gawe acara apa le? Niki bah, gus-gus kula kumpulke. Acarane napa? Kita belajar mindset bahwa orang NU harus kaya. Ekonominya harus kuat, harus mapan. Coba kita lihat, Muhammadiyah niku wargane namung titik. Dia hanya 10%-nya orang NU, Pak. LSI survei membuktikan berapa warga NU? 49,9% dari total muslim di Indonesia. Orang Islam 275 juta. 87% muslim. Berarti orang Islam berapa, Pak? 250-an juta. 49%-nya NU. Berarti wong NU pinten? Sekitar 125 juta. Muhammadiyah 4,9%. Pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah jauh lebih maju soal ekonomi dibandingkan NU? Karena nggak ada prioritas, Bu. Gayane rugi donya ora dadi apa-apa, ben pengajianmu mendase. Mergo ora duwe ragat. Nggih napa mboten? Untung Gus Miftah apian. Orang ragat tetap mangkat demi cintaku padamu. Makanya saya katakan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lah disyukuri le pengajian gloso ora apa-apa, sing penting ketemu Gus Miftah. Ora nganggo kloso, ora apa-apa le. Muga-muga mulai pengajian little body. Sini teh gatel keleban wedi. Nah, kemudian PR kedua nopo? Soal kerukunan. Wong NU niku lakon aku rangel. Padahal dikatakan apa? Iki lurah ya ngopo meneh. Ya panas ya sak lumrahe to Pak Lurah, Pak Lurah. Malah tiba saka panggung masalah lho iki. Sese lurahe kaya batik nggih, kakean polah. Iki ngopo ya cah iki? Iki rene ta Pak Lurah karo aku ning kene rasa pencelaan ning kono. Wis tuwa apa cicilan lah malah melompat-lompat barang iki lho. Nutupi kono. Mosok Pak Lurah wedi panas iki lho ibu-ibu kepanasane ra apa-apa. Jarene lurah wedi ireng. Lah awakmu ki wis ireng, Pak Lurah.
Niki lak teng Yogyakarta Pak Lurah namine Irma Bu. Napa? Irenge, Masya Allah. Aku juga kepanasan Pak Lurah. Malah sing ngisor kepanasan Pak Lurah. Yang kedua napa problem kita hari ini? Konco-konco Ancor Banjer tak kandhani. Persoalan kerukunan. Pada napa? Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Dhammah persatuan itu adalah merupakan tanda-tanda kemuliaan. Artinya apa? Kalau orang NU ini pengen mulya, pengen luhur, gampang. Jadilah orang NU yang bersatu. Neng repot Bu. Contoh Gus Miftah ngaji di gereja tahun 2021. Trending topik viral tidak hanya di Indonesia, sedunia. Diposting Mas Jadi Corbuzier satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000, semuanya mencaci maki. Miftah kafir. Saya jawab ora apa-apa, sahadat meneh. Tahun 2021. Ternyata yang nyerang saya tidak hanya orang Wahabi, tapi juga gus-gus NU. Sing belani kula sinten? Habib Lutfi, Al-Mafurlah, Mbah Dimyati Rois, Al-Fadlu wal Fadilah. Kiai-kiai sepuh bela saya. Ternyata ketika saya diserang, mohon maaf, bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Orang masalah nasab, tapi masalah nasib. Ini persoalan. Lakon aku rangel. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diwene lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa war, hijau kuning kelabu merah muda dan meletus balon hijau dor. Pertanyaan kula, ngopo sing meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel. Soalnya napa? Balone mbledos. Niku persoalannya. Masuk akal. Mbok diwalik meletus balon merah. Ngopo kok hijau? Padahal jenengan pirsani, Pak Jokowi diserang gara-gara membuat istana baru ibu kota negara di Kalimantan. Gubernur-gubernur disuruh membawa tanah dan air. Songko Lampung tanah dan air, dari Sumatera Selatan tanah dan air, Yogyakarta tanah dan air. Orang bilang apa? Jokowi klenik bikin istana ibu kota negara, kenapa minta tanah dari masing-masing daerah? Padahal nyuwun sewu, yang diambil semangat oleh Presiden Jokowi adalah semangat persatuan. Contoh, ketika Sunan Kalijogo gawe masjid teng Demak, niku proyeknya Sunan Kalijogo, tapi jenengan perso, siapa yang dilibatkan untuk membangun masjid Pak Lurah? Kanjeng Sunan Ampel kasih 1 tiang, Sunan Gunung Jati kasih 1 tiang, Sunan Bonang kasih 1 tiang, 1 tiang terakhir dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Wali Songo kondang ambuhe, kondang hebate, kondang sektine, kondang alime, apa-apa bersatu. Lah kiai-kiai saat ini yang diragukan alimnya, diragukan hebatnya, kenapa dewe-dewe nggak mau bersatu? Semua orang dianggap kompetitor. Itulah kenapa NU nggak bisa maju. Lono kader potensial justru dijegal. Niku NU. Ini salah Pak. Saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman kuwi goblok. Awake gede bajune es. Goblok. Luwe goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Coba bayang nih, Pak Lurah nganggo sempak ning jaba. Superman. Loh, mau lambok nih, mingin-mingini jerene. Sing paling goblok sinten? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngapa mau tonton? Diguyu cah cilik kan. Kula niku ngrasake tenan. Bagaimana secara sesama orang NU kita nggak bisa akur.
Makanya susah untuk berkembang, semuanya dianggap musuh. Makanya saya minta ibu-ibu, bapak-bapak, anak tua, ayo sing kompak gedeke NU. Orang lain sudah berbicara bagaimana menggapai masa depan, menghadapi resesi global. Lah awake dhewe tasik untek-untekan ra karu-karuan. Yang ketiga nopo problemnya? Selalu saja kita membanggakan mbah-mbah kita padahal kita bukan siapa-siapa. Wasyarul alamina dawuhumuni idza fa'akhartaum dzakarul jududa. Banyak orang mengatakan, ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbahku mbiyen luwih hebat daripada orang ini. Di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Probleme sapa le? Probleme para gus. Rumangsa anake kiai akhirnya bangga-banggake mbahne sementara dia bukan siapa-siapa. Kudune isin. Fa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat itu adalah dia terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu berdiri dengan kehebatannya sendiri tanpa mengandalkan mbah dan orang tuanya. Kula lah ngomong nasab bu, kula mbah kula sampai nomor 18 kula hafal, tapi kula isin ngandalke mbah kula. Miftah duwe bapak Pak Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Saya urutan ke-9. Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Tapi kula isin lah ngomong mbah. Soalnya napa? Mbah kula wong ampuh. Muhammad Besari duwe anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas duwe anak 3. Salah satunya Kiai Hasan Besari. Jenengan perso, siapa muridnya Hasan Besari? Salah satunya orang Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Jenengan rungokke sing ngapal tak wene duit 1 juta. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. 1 juta. Angel. Sing kono langsung nyanyi, begitu sulit. Niku santri ini mbak kula, mbak kula duwe santri Cokro Aminoto, mbak kula duwe santri Ronggo Warsito. Kita itu mohon maaf mengandalkan mbah kita sementara kita bukan siapa-siapa. Lambian kula teng Bustanul Ulum niku diajari mahfudzat, innal fata mayakulu ha anada laisal fata mayakulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh mbah saya. Persoalannya adalah kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Niku sing paling abot bebane ibu. Mila dadi muslimat sing tenanan yu. Mau ngene iki mau niati tirakat, pengajiane nyenengke lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjorke. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek yu. Napa asam urat? Kalau tambah nih burun, yang punya penyakit asam urat nanti pulang cari gula batu. Caranya pripun gulane diwenehke asame watune nggih nutuki urate. Maka saya minta, 1, mindsetnya dirubah. Yang kedua, napa wau? Persatuan, kita harus kompak. Yang ketiga, jangan hanya mengandalkan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Malu bu, orang ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Mila ngoten iki jenengan tirakati anaknya teng pondok, mbok pondok pundi mawon, mbok teng Bustanul Ulum dan lain sebagainya, dikirimi Fatihah, dikirimi sholawat.
Kula niku lak iso kuat ngoten iki Pak Lurah, mergo bojo kula niku ahli sholawat. Pak Lurah tahu istrinya Gus Miftah sehari baca sholawat berapa kali Pak Kapolsek? 20.000 kali setiap hari. Mila kula niku awan bengi ngaji ra tau leren mergo bojo kula ahli sholawat. Bojoku lho Kang, tak ajak kelone sholawatan. Ayo Dek kelon, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak Dek. Oh. Lah kaya duwe anak cilik ngoten iki le, turu cekel sirahe diselawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa nak? Pengen salim? Sini anak kecil sini. Masya Allah. Sini sayang. Namanya siapa? Tantia. Siapa namanya? Tantia. Atkia. Tantia. Cantia. Iki melu-melu. Sini dulu. Umurnya berapa? Setengah. Setengah. Iki ngomong apa kemu tuh cah iki? Siapa nama? Setengah. Siji setengah. Oh 3,5. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini namanya siapa? Tahu. Nggak tahu. Besok kalau besar pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Pak Ahmad pengen jadi tentara. Yang tak kasih jeruk. Pengen jadi tentara ya. Ini namanya siapa yang satu? Kesa. Jaluk sangu. Ya tak sangoni. Kira jaluk duitnya tak sangoni. Kok lak tak kayak duit ojo dijaluk bapakmu ya. Cie pengen rondone cie selem lagi. Iki sing tuwa yo melu-melu ki yo ngopo ta iki? Diguyu anakmu lho Kang. Pak sangu Pak. Lah kowe iki rondo yo. Ben ya selawatan riyen ben ora panas. Bar selawatan rampung nggih. Mun jam 5:30 niki soalé. Sholli wa sallim daiman. Kurang banter sholli wa sallim daiman. Ora usah nganggo mic. Suaramu kayak wong wedok kentekan beras kayak lho. Semeneng wae to. Aku pengen rungokke suarane Jamar, pengen rungokke suaramu. Lemu kemayu. Meneng ta yu? Tak pikir wong endi, tak pikir wonge cilik, begitu tak tengok ler. Ya Allah, gedene. Loh. Ada masalah. Hikmah dari kasusnya Lesti niku nopo? Hikmahnya siji. Jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Iya. Lak lemung ini malah banting. Santai Mbak. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Sesuk jenengan dadi muslimat teng Mars nggih. Saling wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali. Sarang-sarang pujian NO model ngoten iki aja nganti ilang. Saben malam Jumat ahli kubur
mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli Allah Allah sholli wal ali wal ashabi man kebaca temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli Allah Allah sholli saniki dijawab wong NU kudu cinta kalih Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu sengsaranya ngaji di anak Tuhan, badanku kepanasan. Sehat mbahmu sehat. Aku mulai kok kene ireng lho iki aku. Sesuk syuting TV ireng sing salah wong anak Tuhan kok. Aku ngaji 20 tahun nembe iki dipanas-panasi karo Pak Lurah. Dongake muga-muga Pak Lurah panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Purun mboten Pak Lurah? Oh mboten, Pak Lurah mboten purun panjang umur. Nggih dongake muga-muga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Inna lillahi. Santai mohon Pak Lurah. Pak Lurah ayo suaranya pinten Pak Lurah? Umurnya berapa Pak Lurah? 54. Santai mohon Pak Lurah. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun Pak Lurah lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu.
Lagi di prinsip ngaten Bu. Kan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mila napa kula niku awan bengi ngaji. Kula mung duwe cita-cita sesuk pas kula mati pas dalam keadaan ngaji. Kan keren. Kula ngaji teng Bumi Jaya moro-moro malaikat Israel datang. Umumke ning masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Kepala Desa. Ya rasa wedi Pak Lurah, wedi. Aku kepanasan meneng wae kok. Kowe pengajian paling ngerekoso. Akhirnya Bapak Ibu niki wau. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Kula pengen anak-anak jenengan kabeh sekarang punya cita-cita bahwa orang NU juga bisa menjadi besar. Amin. Dulu Pak, Bu, kalau cerita titik, artis-artis itu begitu hijrah, wes semua orang dianggap salah. Makanya kenapa dulu saya punya quote yang viral, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Itu gara-gara apa? Kelompok-kelompok yang mengharamkan yasinan tahlilan. Mereka mengatakan apa? Yasin boleh, yasinan tidak boleh, tahlil boleh, tahlilan tidak boleh, solawat boleh, solawatan tidak boleh. Ora iso bedake antara yasin karo yasinan. Bedane nopo? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Solawat niku urung dilanyake, lawis dinyanyake jenenge solawatan. Masa gara-garaan nggak boleh? Katok boleh, katokan yuk gondal gandul. Kotang boleh, kotangan ya malah kewer-kewer gitu. Maka mindset orang NU harus terbuka, harus mengambil peluang. Apa bedanya orang pesimis sama optimis? Bedanya adalah satu, orang pesimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Makanya orang ini harus punya pikiran tentang masa depan, gak usah meragukan masa depannya. Penting khidmah tenanan teng NU. Insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, wong sing ngurusi NU insya Allah mulya donyane mulya akhirate. Tapi ya wong NU aja kuwanen, yuk kita membesarkan NU. NU niku sudah besar, sing nguri-nguri awake dhewe. Gayane Kang, yuk kita memperbaiki NU. Salah, yang benar bukan memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam NU. Lah kowe iki sapa kok memperbaiki NU? Gayane yuk kita menghidupkan NU. Salah, yang ada mencari hidup dari NU. Nggih napa mboten? Tak dengake pokoke jenengan sugih kabeh. Sing sugih mboten namung Gus Miftah, penguruse sak rakyate NU kabeh sugih. Lah kula modele ngoten iki Bu, nyuwun sewu sing kula parani niku lak kula ngaji teng Jakarta. Ya kanca-kanca kadang-kadang wong melu ngaji kula teng Jakarta niku napa mung kotangan tok, sempakan tok. Lho kula biasa. DJ Katy Butterfly dari Thailand masuk Islam. Biyen niku menawi perform DJ mung kotangan karo sempakan tok. Untung pas ketemu kula nganggo kacamata ireng. Bukan untuk menjaga pandangan, mata saya melirik tidak kelihatan. Rezeki matamu, rezeki ini. Kita punya masa lalu yang sama. Kula niku mbiyen ajeng mulih teng Bustanul Ulum numpak mobil growong pickup dari Wates mandek teng mriki. Ngojek teng Bustanul Ulum dipalaki karo premane teluk jukung zaman sakmono. Kelingan aku. Nggih napa mboten? Sakniki premane dadi lurah tak kandhani. Kelingan Pak Lurah ya. Dulu kan di sini ojek, dari sini ke Jaya Sakti. Ini gue saya pulang dari Jabung, bapak saya sana ke sini mau ngojek itu preman-premannya rebutan. Gua lah romo. Tak delok-delok kok lurahnya kaya preman zaman biyen aku. Tapi santai mawon Pak Lurah. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan.
Alhamdulillah. Sudah jam 6:30. Kowe kira masake aku yo. Ngatur meneh meneng ta. Pengajian kok kakean aturan lho. Mumpung napa, Bu? Mumpung gratisan. Mumpung ketemu nggih. Tambah pokoknya urung kok tambah gitu. Apa rumah sambung kayak nganggo masker mergo wedi corona lho ora, mergo merongos tak ndang. Niki nggih, enggak ada alasan untuk membenci Indonesia. Indonesia sudah berani menyatakan keluar dari zona PPKM. Kenapa? Karena insya Allah Indonesia sudah terbebas dari COVID. Amin. Jadi nggak ada alasan bagi kita orang NU untuk membenci pemimpin. Membenci pemimpin itu bukan karakter orang NU. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Orang NU itu wasatiyah, moderat. Kalau pemerintah benci nih ra umum, begitu antri BLT ngarep dhewe. Nggih mboten Pak Lurah? Lah musim BLT sing paling mumet sinten? Lurahe. Bingung dicurigai karo rakyat, jangan-jangan sing didemung dulure dhewe. Ha Pak Lurah yo. Heeh tenan. Niku fitnah Pak Lurah. Ora salah matamu, mesake lurah iki lho. Mila sanggon-gon lurah niku kelasé fitness, awake fit atine ngenes. Guayane cincine abang, batal batu kuburan gitu lho. Cincin ngene iki lho Pak Lurah. Apa Bu? Pak Lurah dikasih duit. Apa rumah sang Pak Lurah rupanya kayak kotak infak ngawur wae. Malah dikasih cincinnya Gus Miftah. Kula mungkin kula deweneke Pak Lurah tangane ora kuat. Tapi iki berkah ngaji teng NU nggih. Kula wau kan saking Surabaya jam 5 isuk. Kat wau dalu mboten turu. Mergo kula ngaji kali Pak Muldoko. Wau teng bandara cincin kula niki ilang. Demi Allah ilang. Kula bar pijet ngenteni penerbangan, kula teng WC. Begitu mau naik pesawat cincinnya hilang. Kula ngomong kalau ajudan kula brimob niku, cincinnya Abah hilang. Digoleki. Delalah niku nyuwun sewu, kamar mandi orang masuk keluar toilet sudah ganti beberapa orang. Cincin kula tasih aman. Kayak Pak Lurah. Iki regane 100 juta yu matamu. Iki ngawur wong iki. Pengajian amplop ora jelas. Ya ora pantes tangane lurah wireng-ireng kaya ngono. Lurahe batin, kiyaine dancuk. Maos hasbi rabbi ping 3 selawate Gus Miftah. Mugi-mugi pertolongan Allah untuk kita semuanya. Amin. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat anak Tuhan matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'idatul hasanah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kita mampu melaksanakan amal soleh yang menjadi wasilah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Tertib Pak, tertib. Gusnya di awal banser. Kami selaku pemandu Di awal, Pak, acara sampai mobil. mohon maaf atas Pengamanan, banser, ansor, ambang. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq. Siap, mobil, siap. Kondisikan, banser sama ansor. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dimohon tertib Pak, yang diparkir kondisikan panitia untuk bantu parkir Pak, karena bareng-bareng Pak. Baikkan Pak, dari banser Pak, dari ansor Pak, tolong diberi jalan. Monggo diberi jalan. Bapak panitia keseluruhan tolong kondisikan parkir. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo rohati